شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Para hadirin jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Syafi'i yang saya muliakan, alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, dan segala pujian hanya milik Allah yang telah menganugerahkan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Di antara nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita tahun ini adalah nikmat berjumpa dengan bulan Ramadan. Ini sebuah kenikmatan yang azimah, kenikmatan yang sangat agung, kenikmatan yang tentunya tidak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya, karena tidak semua orang di tahun ini diberi kenikmatan berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka mari kita syukuri nikmat Allah. Mari kita syukuri perjumpaan kita dengan bulan Ramadan di tahun ini dengan memaksimalkan ketaatan, kepatuhan, kebaikan, dan kita tutup celah-celah yang bisa merusak atau menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah, a'azzallahu wa iyyakum. Semua aturan-aturan Allah, semua syariat Allah Subhanahu wa ta'ala itu bertujuan untuk kebaikan kita semua. Allah tidak butuh apapun dari kita. Ibadah salat kita, puasa kita, sedekah kita, ngajinya kita, itu bertujuan untuk memberikan kebaikan di dalam diri kita, untuk kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak butuh apapun dari kita. Dan semua aturan Allah, perintah-perintah Allah maupun larangan-larangan Allah dihadirkan di dalam kehidupan kita ini dalam rangka untuk membentuk karakter takwa di dalam diri kita. Karena takwa inilah modal yang paling dibutuhkan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia, sehingga dia akan memperoleh kebahagiaan dunia, memperoleh kebahagiaan hidup di alam barzakh maupun kehidupan di akhirat. Jadi semua ibadah itu tujuannya agar membentuk karakter takwa di dalam diri kita. Kalau ibadah yang kita kerjakan tidak memberi efek atau pengaruh di dalam kehidupan kita, berarti ada yang salah dengan ibadah kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini ayat yang saya yakin kita sudah menghafal karena sering diulang-ulang. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya takwa. Bahkan jauh dari ayat itu, di ayat-ayat pertama dari surat Al-Baqarah, Allah berfirman, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semuanya tujuannya muaranya takwa.
Sehingga kita bisa menilai kualitas ibadah kita itu bukan dari pujian orang kepada kita. Kita dinilai baik belum tentu baik, tapi kita bisa menilai dari kualitas hubungan kita dengan Allah dan kualitas hubungan kita dengan manusia. Selama ini kita mengikuti ibadah atau menjalankan ibadah di bulan Ramadan, salat 5 waktu, salat berjamaah, adakah peningkatan takwa selama kita beribadah, selama kita mengikuti aturan-aturan tersebut? Ini kita yang bisa menjawab. Agar ibadah kita, ma'asyiral muslimin, betul-betul memberikan pengaruh dan diterima oleh Allah, maka kita perlu memperhatikan 3 kondisi. Kondisi yang pertama, sebelum kita beribadah kepada Allah, apa yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, niat. Nabi SAW mengingatkan kita, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang yang ingin melakukan kebaikan, pastikan niatnya karena Allah. Pastikan kehadiran kita di masjid ini karena Allah, semata-mata karena Allah, tidak ada niat yang lain. Karena kalau kita mulai dengan niat yang salah, berdirinya kita tidak akan ada nilainya di sisi Allah. Sujud rukuknya kita tidak ada nilainya di sisi Allah. Nabi selalu mengingatkan secara spesifik, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian yang kedua, sebelum kita beribadah kepada Allah, yang perlu kita perhatikan adalah ilmu tentang ibadah tersebut. Islam memiliki prinsip yang jelas, al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Ilmu dulu sebelum Anda berbicara, ngilmu dulu sebelum Anda berbuat. Orang mau ibadah salat, belajar dulu tentang salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Dia memasuki bulan Ramadan, belajar dulu tentang ibadah Ramadan. Al-Imam Ibn Ruslan dalam Matan Zubat, salah satu buku yang dijadikan rujukan dalam mazhab Syafi'i, beliau mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu, setiap orang yang beramal tanpa ilmu, dia beramal tapi tidak tahu ilmunya. Dari mana Anda beramal? Yang saya lihat dari orang tua saya, dari wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalnya tertolak, tidak akan terima oleh Allah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membuat satu subbab di dalam sahihnya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, bab tentang ilmu sebelum berucap, sebelum berbicara. Ini 2 hal, ma'asyiral muslim, yang perlu kita perhatikan sebelum kita beribadah kepada Allah. Sudah ikhlaskah niat kita? Yang kedua, sudah tahukah akan ibadah yang akan kita kerjakan ini? Kita sudah punya ilmunya apa belum? Kalau belum, belajar. Kemudian itu kondisi sebelum beribadah. Kemudian perhatikan kondisi ketika kita beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah dengan membawa keikhlasan dan kekhusyuan. Kondisi ketika kita salat, Allah Azza wa Jalla firman, qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang mukmin itu orang-orang yang aflah, bahagia, menang, sukses. Manhum ya Allah? Siapa mereka? Orang-orang yang di dalam salatnya mereka menghadirkan kekhusyuan. Bukan orang-orang yang salat titik, la. Fi salatihim khashi'un. Sehingga ibadah itu ketika dikerjakan harus betul-betul dihadirkan kekhusyuan. Dan tidak hanya salat, bahkan ibadah puasa pun demikian. Ketika kita beribadah puasa, jangan pernah kita hanya menghadirkan saya lapar. Yang kita ingat, ana ju, saya lapar, saya haus. Tapi ingat bahwa saya sedang beribadah kepada Allah. Ketika perasaan bahwa saya beribadah kepada Allah di saat kita berpuasa, kita pun hati-hati dalam puasa kita. Kita tidak akan berbuat sesuatu yang bisa merusak ibadah kita.
Maka ketika beribadah kepada Allah, hadirkan perasaan saya sedang beribadah kepada Allah. Maka saya jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa merusak ibadah saya. Kalau sholat ada pembatal-pembatalnya, puasa ada pembatal-pembatalnya, termasuk pembatal pahala kita. Seperti apa? Ucapan-ucapan yang buruk, kata-kata yang kotor, caci maki, hina menghina, merendahkan, menggunjing, namimah. Itu bisa menjadikan puasa kita itu tidak ada pengaruhnya nanti. Maka ketika beribadah kepada Allah, hadirkan bahwa saya sedang ibadah kepada Allah. Aib kalau kita sedang beribadah kepada Allah lalu kita campur dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa kita beribadah kepada Allah lagi puasa aktif main game? Ibadah kita ini, puasa ini ibadah, itu yang perlu kita hadirkan. Kalau kita tidak menghadirkan suasana ibadah, khalas, puasa kita sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kabin sha'imin laysa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang berpuasa dia tidak mendapatkan efek pengaruh dari puasanya, tidak ada pahala kecuali ju', rasa lapar, wal 'atash, rasa haus. Hadirkan perasaan ibadah, selalu kita tanamkan kekhusyuan dalam sebuah ibadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kondisi yang ketiga ma'asyiral muslimin, kondisi setelah ibadah kepada Allah. Apa yang perlu kita perhatikan? Kita perhatikan agar ibadah kita tidak rusak. Dengan apa? Dengan riya, dengan sum'ah. Maka setelah ibadah kepada Allah tidak perlu saling bertanya. Ini sering saya ulang, mohon maaf kalau yang sering mendengar kalimat ini dari saya. Tidak perlu saling bertanya tentang ente sholat tarawih di mana. Tidak perlu ya akhi, kalau tidak ada niat untuk mengedukasi. Yang perlu pertanyaan itu untuk anak, orang tua untuk anak. Tapi kita buat apa? Hari ini berapa juz ini baca Quran? Ya akhi, itu namanya kita membuka pintu bagi syaitan masuk untuk merusak ibadah kita. Sehingga nanti fulan menjawab, kita pun ditanya, kita menjawab, ana sudah 2 juz 1 hari. Awalnya ikhlas, tapi karena ketika ada pujian kemudian mulai akhirnya muncul rasa senang untuk dipuji, akhirnya menjadi kebiasaan itu, ibadah dipertanyakan. Salaf itu sangat tertutup kalau soal ibadah, dan mereka tidak senang pertanyaan-pertanyaan. Hari ini anda puasa, hari ini anda membaca Quran, di mana anda sholat subuh? Lah, tertutup mereka. Mereka tanya kecuali dalam konteks untuk mendidik. Agar apa? Agar ibadah yang sudah dikerjakan itu tidak rusak, tidak dimasuki oleh hal-hal yang bisa merusak ibadah kita. Bahkan setelah ibadah, bukankah setelah sholat kita diperintahkan untuk membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan ingat bagaimana Nabi Allah Ibrahim ketika membangun Ka'bah, yang membangun seorang Nabi, Ibrahim dan Ismail. Apa yang mereka ucapkan setelah beribadah kepada Allah? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, itu Nabi masih khawatir setelah ibadah kemudian tidak merasa dirinya sudah di surga. Lah, khawatir, ya Allah, terimalah ibadah kami. Maka ketika 3 kondisi ini kita jaga ma'asyiral muslimin, sebelum kita beribadah, di saat dan setelah, maka kita telah mengawal ibadah kita itu sampai menuju surga Allah Subhanahu, sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ungkapan ulama-ulama kita yang mengatakan mukmin itu harus selalu waspada. Bukan hanya waspada agar tidak tercuri sepeda motornya itu perlu diwaspadai, tapi juga waspada agar tidak tercuri, tidak diambil pahala-pahala yang sudah dia lakukan. Kewaspadaan ini yang harus kita jaga. Dan Ramadan mendidik kita untuk senantiasa menjadi orang-orang yang waspada dari tipu daya syaitan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, terutama untuk diri saya pribadi, dan mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah kita dan memberikan kekuatan untuk istiqamah menjalankan ketaatan kepada Allah sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.